Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Hari ini saya akan membawakan topik belajar diam lebih penting daripada belajar berbicara. Ada artikel di internet berjudul "Diam adalah Kecerdasan". Penulis mengatakan bahwa banyak orang berpikir bahwa hanya orang yang pintar berbicara dan berbakat ngomong selalu disukai oleh banyak orang. Namun dalam menghadapi perubahan dalam segala hal di dunia ini, orang yang bijak selalu berdiam diri dan memiliki pikiran yang damai. Pasalnya, diam membuat otak bisa bergerak cepat, bertindak tenang, dan lebih bertoleransi terhadap orang lain. Seorang penulis pernah berkata, kita memerlukan waktu 2 tahun untuk belajar berbicara. Namun, kita memerlukan seumur hidup untuk belajar untuk diam dan tutup mulut. Ini benar-benar pernyataan yang menggugah pikiran. Jika kita tidak sepenuhnya memahami sesuatu, lebih baik kita tidak mengatakan apapun. Jika kita tidak memikirkan hal baik untuk dikatakan, diam juga merupakan pilihan terbaik. Karena pembicaraan yang keluar secara spontan belum tentu saja tulus, dan berbicara dengan santai juga kadang-kadang dapat menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, kita harus belajar berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Penulis juga menyarankan agar kita mencoba melakukan refleksi sebelum tidur setiap hari dan memikirkan apa yang telah kita katakan hari ini, apa yang harus kita katakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan. Artikel tersebut selanjutnya mengatakan bahwa belajar diam juga merupakan salah satu jenis kecerdasan. Dan diam juga dibagi menjadi 2 jenis, eksternal dan internal. Ia memberi contoh ketika Anda dikritik oleh orang lain, Anda memilih untuk tidak berbicara atau menjelaskan. Ini disebutkan keheningan eksternal. Namun meskipun ada sebagian orang kelihatan diam ketika dikritik, namun hati mereka ingin melawan, maka mereka juga tidak memiliki keheningan batin, yaitu keheningan internal. Dan hanya mereka yang benar-benar bisa diam di dalam hatinya lah yang bisa menjadi orang bijak, karena mereka tidak akan menilai dan mendiskriminasi orang lain sesuka hati. Juga tidak akan mengandalkan kritik orang lain untuk membuktikan nilai dirinya. Di akhir artikel disebutkan bahwa kita harus berpikir 2 kali tentang apa yang kita katakan dan kita lakukan, dan jangan gegabah dan terlalu spontan untuk bertindak. Karena diam juga merupakan bentuk toleransi yang bisa memberikan jawaban terbaik. Teman-teman terkasih, apakah kamu juga termasuk orang bijak yang berhikmat, tenang, dan diam? Di era di mana orang suka mengutarakan pendapat dan dengan spontan mengungkapkan perasaan, senang atau tidak senang, tanpa terpikir dahulu, hikmah diam jauh lebih berharga. Seperti yang disebutkan dalam artikel tersebut, keheningan dapat membuat otak bergerak cepat, bertindak dengan tenang, dan memperlakukan orang lain dengan toleransi. Artikel tersebut menghabiskan begitu banyak ruang untuk membicarakan manfaat keheningan. Dalam Alkitab, Yakobus menggunakan 2 metafora untuk menggambarkan kekuatan kata-kata. Yang pertama mengatakan bahwa kata-kata itu seperti kemudi. Kapal itu sangat besar, tetapi dengan kemudi yang kecil, ia dapat berputar sesuka hati, dan kemudi itu mempunyai kemampuan untuk mengarahkan tujuan. Demikian juga dengan kata-katamu. Perkataan mempunyai kekuatan untuk menciptakan arah hidupmu. Apakah itu ke atas atau itu ke bawah, positif atau negatif, kutukan atau berkah. Yakobus juga mengibaratkan perkataan serupa dengan tali kekang untuk mengendalikan seekor kuda yang dapat berkomunikasi dan mengendalikan seekor kuda yang mempunyai tenaga yang luar biasa begitu kuat. Sama seperti kata-kata yang ada di dalam mulut kita,
juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan menggerakkan seluruh tubuh kita untuk bertindak. Di sini, Yakobus mengajarkan kita kekuatan lidah, di mana lidah adalah seperti kemudi yang bisa menentukan arah, seperti tali kekang yang bisa mengendalikan kekuatan. Teman-teman terkasih, kata-kata kita mengandung kekuatan yang tak terbatas. Kata-kata itu seperti benih. Ketika Anda mengucapkannya dengan lantang, tanpa disadari, mereka akan bertunas dan tumbuh. Mereka akan mulai berakar, tumbuh dan menghasilkan buah. Kita tidak bisa terus-menerus membicarakan kegagalan dan kemunduran. Tetapi kita berharap untuk menjalani kehidupan yang sukses dan penuh harapan. Maka dari itu, mulailah dari hari ini. Marilah kita berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita katakan. Dan pastikan bahwa apa yang kita katakan itu baik untuk bisa menghibur, membangun, dan menyemangati orang lain. Namun, jika tidak, maka marilah kita belajar untuk diam bersama-sama. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Amsal 25 ayat 15. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.